Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Willy Muarda Raja Kusuma. Saya Andi Irfansyah. Saya Reza April Pristanto. Saya Bastian Alfredo Segian. Di sini kami akan menjelaskan hasil tugas kami, yaitu analisis data panel menggunakan aplikasi Fuse 12. Berikut video penjelasannya. Saya akan menjelaskan soal nomor 1 tentang analisis deskriptif statistik. Yang pertama-tama kita membuka Quick, kemudian kita memilih empty group, selanjutnya kita mengisi data yang ingin dibuat. Masuk ke Excel, lalu kita salin data yang akan dibuat. Habis itu masuk ke Fuse lagi, lalu kita tempel. Dan selanjutnya kita Quick lagi, masuk ke grup statistik, habis itu memilih deskriptif statistik, habis itu common sample, kita masuki datanya ya. Kemudian kita mencet OK, lalu pencet yes, dan kemudian ini disimpan, lalu masuk ke Word, dan yang pertama yaitu year. Rata-rata tahun adalah 2020 dengan distribusi merata atau median sama dengan 2020. Variasi waktu kecil atau standar deviasi sama dengan 1,42. Yang kedua yaitu FD. Rata-rata 6,10 menunjukkan kondisi keuangan bervariasi. Squeamish positif 1,56 dan kurtosis tinggi atau 9,35 menandakan distribusi tidak normal atau Jarque-Bera signifikan. Yang ketiga yaitu CSR. Rata-rata 0,375, distribusi mendekati simetris atau squeamish sama dengan 0,08 dan normal P value lebih besar dari 0,05. Yang keempat left, rata-rata 0,79 dengan variasi moderat atau squeamish negatif min 3,08 dan kurtosis sangat tinggi 13,24 menunjukkan distribusi sangat tidak normal. Yang kelima size, ukuran rata-rata 17,95 dengan variasi yang cukup besar, standar deviasi sama dengan 171, distribusi sedikit miring kanan atau squeamish 0,19 dan tidak normal. P sama dengan EP min value lebih kecil 0,1. Oke, di sini kita akan menjelaskan untuk soal nomor 2 yaitu analisis normalitas. Yang pertama, setelah kita input datanya di sini, kemudian kita klik Quick, Estimate Equation, kita masukkan variabelnya. Setelah kita masukkan variabelnya, kita klik OK. Nah, di sini akan keluar hasil dari uji parsialnya. Untuk mencari analisis normalitasnya, kita klik View, Residual Diagnostic, kemudian Normality Test. Nah, di sini akan keluar hasilnya. Kemudian kita masuk ke Word. Nah, berdasarkan data yang sudah kita dapat tadi, di sini diketahui
nilai probability menggunakan metode Jar-Guebera sebesar 0,063 atau lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal atau asumsi uji normalitas data sudah terpenuhi. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik, yang dimana uji asumsi klasik ini yang akan kita uji yaitu uji multikolinialitas dan uji heterokedasitas. Untuk uji autokorelasinya tidak dapat diuji karena ini adalah regresi data panel. Oke, langsung saja. Yang pertama kita lakukan uji multikolinialitas. Untuk uji multikolinialitasnya sendiri yaitu kita klik variabel Y, X1, X2 dan X3, lalu kita klik kanan, klik open as equation. Untuk konstantanya sendiri kita geser ke samping variabel Y, kita kasih spasi, lalu kita panel optionnya tetap non di cross sectionnya, lalu kita klik OK. Nah, di sini lalu kita klik quick, group statistik dan correlation. Untuk variabel Y-nya kita hapus saja. Nah, di sini sudah keluar hasilnya, yang dimana standar uji multikolinialitas ini sendiri nilai koefisien korelasi harus lebih kecil dari 0,85. Kita lihat di sini koefisien korelasi X1 dan X2 yaitu sebesar 0,2306, yang dimana ini lebih kecil dari 0,85. Selanjutnya X1 dan X3 sebesar 0,5509. Ini juga lebih kecil dari 0,85, dan yang selanjutnya yaitu S2 dan S3 sebesar 0,2229. Ini juga lebih kecil dari 0,85. Maka dapat kita simpulkan bahwa hasil uji ini terbebas dari multikolinialitas atau lolos uji multikolinialitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedasitas. Untuk uji heteroskedasitas sendiri ini bisa kita close, dan ini tadi tinggal kita klik kanan lagi, klik open as equation. Nah, di sini ada pembedanya, yang dimana konstantanya kita hapus dan variabel Y-nya kita hapus. Di sini kita ketik ABS, shift, kita buka kurung, ketik resit, lalu konstantanya kita masukkan di sebelahnya dan jangan lupa di spasi. Untuk panel optionnya tetap non, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar hasil uji dari heteroskedasitasnya, yang dimana standar dari nilai probability heteroskedasitas ini harus di atas 0,05. Dapat kita lihat di sini probability dari X1 yaitu 0,21, yang dimana nilai X1 lebih besar dari 0,05. Begitu juga dengan X2 dan S3-nya lebih besar dari 0,05. Nah, maka dapat kita simpulkan nilai probability dari X1, X2, dan X3 lolos uji heteroskedasitas. Kita akan membahas cara mengerjakan nomor 4. Yang pertama itu kita buka dulu quick, pilih estimate equation, dan kita tulis Y itu FD, C, X1 yang tadi CSR, X2 nya adalah left, X3 nya adalah size. Dan kita pilih panel option, kita pilih di sini fix, dan kita oke. Di sini kita bisa lihat hasil dari uji T atau uji parsial. Ini yang saya blok. Kemudian kita
masukkan ke Word. Jadi nilai P dari X1 atau CSR lebih dari 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Kemudian nilai P dari X2 kurang dari 0,05 ini yang menunjukkan bahwa variabel berpengaruh signifikan secara parsial. Kemudian nomor 3 itu nilai P dari X3 itu lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Kemudian untuk uji F itu ada di sini, di bawahnya, yang ini kita blok, dan kita pindahkan ke Word. Nah, jadi ini adalah uji F. Uji F itu yang kita ambil adalah nilai statistiknya, yang ini. Nilai F statistik itu kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa semua variabel berpengaruh signifikan secara simultan. Kemudian untuk nomor 5 tadi, kita menggunakan cara yang sama, tapi menggunakan hasil yang uji F tadi. Jadi nilai adjust R square menunjukkan 0,86 yang berarti variabel X1, X2, dan X3 kasar berpengaruh sebesar 86% terhadap variabel Y. Sekian, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dan mudah dipahami. Terima kasih.